Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Prita Zeka. Pemirsa, baru saja kami mendapat informasi Kapel Sistina di Vatikan telah mengeluarkan asap putih. Ini merupakan tanda dari pertemuan para kardinal bahwa telah terpilih paus baru untuk memimpin umat Katolik sedunia. Pemirsa, beginilah suasana terkini saat ini di Vatikan, di mana telah terlihat asap putih yang menandakan bahwa konklav sudah berakhir, di mana artinya paus baru telah terpilih yang memimpin para umat Katolik sedunia. Ya pemirsa, beginilah suasana terkini di kota Vatikan, di mana warga Vatikan sangat bergembira setelah beberapa hari menunggu konklav selesai, di mana para kardinal berkumpul di dalam suatu ruangan untuk menantikan siapa paus baru yang akan memimpin umat Katolik sedunia. Dan baru saja tadi kami mendengarkan informasi bahwa sudah keluar asap putih yang menandakan bahwa paus baru telah terpilih melalui konklav yang telah dilakukan oleh para kardinal, yang mana paus baru ini akan memimpin para umat Katolik sedunia. Dan kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami yang ada di Vatikan. Selamat malam waktu Jakarta, Miranti. Selamat malam. Ya, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana suasana terkini di sana untuk malam hari ini yang tadi kami dengar bahwa asap putih telah keluar dari cerobong dari sana saat ini, silakan. Ya, pemirsa, beberapa menit yang lalu sekitar pukul 18 waktu setempat, eh, semua orang yang berada di sini, Anda bisa melihat betapa banyaknya orang yang menunggu, dan mereka semua berteriak bersama-sama ketika melihat di layar-layar raksasa yang ada di jalan ini, menunjukkan bahwa cerobong di atas Kapel Sistina mengeluarkan asap putih, dan itu tentu saja merupakan sebuah tanda bahagia bagi semua yang ada di sini, yang menyatakan bahwa paus baru telah terpilih. Suasananya benar-benar luar biasa, sangat berbeda dengan suasana pemakaman kira-kira seminggu yang lalu, karena semua orang tiba-tiba tersenyum dan mereka berteriak papa, papa, yang artinya paus atau romo paus. Mereka sudah punya atau memiliki paus baru. Saat ini artinya bahwa 1,3 miliar penduduk dunia sekarang memiliki pemimpin yang baru, tetapi siapa yang menjadi paus baru belum diumumkan. Kita semua di sini, Anda bisa melihat orang sedang bergegas-gegas, mereka menuju ke alun-alun Basilika Santo Petrus karena mereka ingin melihat siapa yang menjadi paus baru. Karena dalam pertemuan konklav tersebut, mereka hanya menyatakan, atau asap putih tersebut menyatakan bahwa mereka telah memilih paus baru dalam jumlah suara yang jumlahnya harus mayoritas 2/3. Dan ini rupanya sudah tercapai dalam, saya pikir ini merupakan balot yang keempat, karena hari Jumat merupakan satu balot, tadi pagi ada 2 balot, dan jam 5 ini diperkirakan merupakan balot keempat. Jadi paus baru ini terpilih pada balot 4. Semua orang yang ada di sini merasa bahagia dan semua menyebut papa. Dan Anda bisa melihat kebahagiaan yang tercermin di wajah mereka. Apakah Anda bisa melihat wajah-wajah mereka ini? Ini juga ada yang bergegas karena mereka ingin sekali melihat atau mengetahui
siapa yang menjadi paus baru menggantikan mendiang Paus Fransiskus. Jakarta. Baik, Miranti, kami ingin mengetahui sekali ini, mungkin bisa memperlihatkan kepada kami, kameranya bisa diputar. Kami ingin mengetahui bagaimana suasana, bagaimana kegembiraan warga yang sudah menantikan paus baru di sana saat ini. Bisa Anda gambarkan kepada kami, Miranti? Ya, jadi tadi pagi orang yang datang ke sini juga banyak sekali karena mereka berharap sebetulnya sebelum tengah hari ada berita baik, mungkin ada asap yang keluar. Memang asap keluar pagi ini tetapi masih berwarna hitam. Kemudian setelah mereka melihat bahwa asap yang keluar berwarna hitam, mereka uh, tidak berkomentar apa-apa, tidak juga kecewa. Mereka dengan sabar menunggu, mereka pergi makan begitu ya, karena mereka tahu bahwa sekitar pukul 4 para kardinal akan bertemu lagi dan mereka akan melakukan pemilihan kembali. Dan tadi sekitar pukul setengah 4 orang-orang ini mungkin juga mereka yang baru pulang sekolah, pulang kuliah atau pulang kerja, mereka kembali memadati jalan utama menuju gereja atau Basilika Santo Petrus. Dan hari ini udara amat cerah, tidak ada mendung dari pagi, sangat amat cerah, langit juga lumayan bersih, matahari bersinar. Hari ini suasananya sangat hangat dan semua orang dengan sabar menunggu siapa atau bagaimana pengumuman yang kiranya keluar pada hari ini. Tetapi banyak sekali pendapat yang amat positif bahwa mereka mengatakan kiranya paus baru tidak akan membutuhkan waktu yang lama dan ternyata dugaan mereka terjadi. Ini maaf, saya goyang-goyang. Oke, ini adalah suasana di mana semua orang ingin maju ke depan, ingin menuju alun-alun Basilika Santo Petrus. Dan kita menunggu pengumuman di balkon Basilika Santo Petrus. Mungkin Anda melihat kalau di televisi ini di Basilika atau di gereja besar Santo Petrus itu ada sebuah balkon di tengah dengan tirai berwarna merah. Nah, di situ akan diumumkan oleh salah satu kardinal yang akan memperkenalkan paus baru, namanya siapa, dan nanti kita lihat bersama-sama siapa kardinal yang telah dipilih menjadi paus baru menggantikan Paus Fransiskus. Ya, Miranti, kegembiraan yang dirasakan oleh warga Vatikan juga kami rasakan di sini. Namun kami ingin tahu warga-warga yang menunggu konklav selesai ini datang dari mana saja, Miranti? Dan sudah berapa lama mereka menunggu di sana hingga asap putih keluar dari cerobong kapel dari sana? Anda mungkin tidak percaya bahwa mereka yang datang dari sini atau mereka yang datang ke sini adalah tidak hanya orang-orang Italia yang tinggal di kota Roma, tetapi para peziarah yang datang dari seluruh dunia. Saat ini di Vatikan sedang diperingati sebuah peristiwa Kristiani yang ditunggu setiap 25 tahun sekali, yaitu Jubileum. Dan hal ini Paus Fransiskus telah membuka 4 pintu suci di 4 basilika utama di kota Roma. Yang ini menarik berbagai wisata ziarah dari seluruh dunia. Mereka datang dari berbagai negara, berbagai kota. Mereka juga telah mempersiapkan perjalanan itu sudah jauh-jauh hari. Dan memang kota Roma ini saat ini sedang penuh oleh orang-orang dapat ziarah dari seluruh dunia. Jadi kalau dibilang ini hanya dari Italia saja, tidak. Saya juga melihat di sini orang-orang dari kantor yang berada di sekitar sini, mereka masih menggunakan setelan untuk rapat atau setelan resmi. Itu nampaknya mereka meninggalkan kantor mereka dan langsung menuju ke sini. Kalau Anda bisa lihat orang-orang ini, kelihatan nggak ya? Ya, seperti
seperti ini, mereka ini keluar dari kantor langsung menuju ke Basilika. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Entah ada berapa puluh ribu orang yang langsung datang ke sini. Kiranya ini adalah satu jalur, mungkin Anda bisa lihat, atau mungkin saya sedikit pindahkan lagi. Oke, di tempat saya berdiri ini, menuju ke sebelah kiri ini sebenarnya adalah sebuah jalur yang pada sebelum atau menjelang konklav dipersiapkan bagi para jurnalis televisi dan juga jurnalis radio yang mereka bisa mewawancara dari sini. Jadi ini tadinya kosong, tidak ada pengunjung, harus menggunakan press card untuk berdiri di sini. Tetapi dengan terpilihnya paus, jalur ini dibuka, semua orang bisa melewatinya, dan Anda bisa melihat di sini semua orang bergegas-gegas. Mereka semua ingin mengetahui siapa paus barunya. Ini merupakan sebuah titik sejarah bahwa paus baru setelah mangkatnya Paus Fransiskus, paus baru terpilih cepat, jadi tidak menggunakan waktu yang lebih panjang dan bertanya-tanya dan lebih banyak lagi opini-opini yang kiranya dapat menyesatkan begitu ya. Ya, baik. Mungkin Anda bisa melihat ini ada kelompok-kelompok yang tadinya sudah meninggalkan area alun-alun Basilika, tapi tampaknya mereka kembali lagi ke sini seperti yang menggunakan syal-syal merah ini. Mereka sudah meninggalkan tempat, tadi saya sempat lihat, karena ada pengumuman bahagia ini. Mereka kembali lagi ke alun-alun Basilika Santo Petrus. Baik, ini benar-benar tidak, kami dari media tidak diinfokan oleh kantor media apa yang terjadi bila paus terpilih, begitu ya. Jadi banyak sekali media yang sedikit panik kalau Anda bisa melihat, karena tadinya ini kosong, tiba-tiba banyak sekali orang dan mereka harus segera menyelamatkan alat-alat, begitu ya. Jadi ini adalah peristiwa yang luar biasa, dan tentu saja bagi awak media ini membahagiakan, tapi bikin panik juga karena mereka khawatir kalau ada alat yang mungkin hilang dan lain sebagainya. Anda juga bisa melihat di sana televisi-televisi swasta internasional, atau mungkin bukan swasta juga, langsung live mengabarkan terpilihnya Paus baru. Dan tadi kalau kita dengar, setelah asap putih tampak pada cerobong Kapela Sistina, lonceng gereja atau Basilika Santo Petrus langsung didentangkan. Tetapi dentangnya tidak terlalu keras. Nampaknya ini merupakan sebuah ritual bagi Basilika Santo Petrus saat Paus terpilih. Ya, Miranti, biasanya setelah konklav selesai akan ada informasi yang terdengar Habemus Papam. Apakah di sana mungkin sudah terdengar, atau berapa lama nantinya setelah konklav selesai akan diumumkan nama paus baru yang terpilih di Vatikan? Ya, pengumuman Habemus Papam, atau yang berarti bahwa kita sudah memiliki paus, kalau tidak salah, mohon saya dikoreksi, itu nanti akan diumumkan sesegera mungkin. Tapi waktunya tidak diketahui ya, kita harus nunggu berapa lama, karena paus yang terpilih mungkin dia harus menandatangani sesuatu mungkin ya, atau saat ini mereka juga, saya yakin ketika asap ini dibakar, para kardinal tersebut itu masih berada di dalam Kapel Sistina. Dan kalau kita lihat betapa panjangnya ritual ya untuk masuk ke Kapel Sistina, belum lagi ada doa bersama-sama, saya pikir tentu saja ada
ada ritual yang harus dijalankan sebelum mereka masuk ke dalam Basilika Santo Petrus untuk memperkenalkan. Baik, Miranti, saat ini kami melihat ada barisan begitu terlihat di layar kaca kami saat ini, barisan yang memberikan musik. Dari panel saya mohon maaf dari panel suaranya bisa dikecilin, saya nggak bisa dengar yang dari studio. Ya. Studio bisa. Ya, Miranti, saat ini Rita. kami Ya, Miranti, saat ini tadi kami melihat ada Rita, bagaimana? Barisan yang membawakan alat musik begitu. Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami apakah itu merupakan salah satu prosesi juga setelah keluarnya asap putih dari cerobong kapel, dan apakah saat ini di sana sedang ada ibadah atau seperti apa acaranya saat ini di sana? Kalau kita lihat apa yang ada di layar besar, yang raksasa yang ada di depan saya, ini mohon maaf saya tidak bisa lebih dekat lagi ke Basilika Santo Petrus karena banyaknya orang dan di sana sinyal juga tidak terlalu baik. Jadi saya putuskan berada di sini. Ya, ini kalau kita lihat ada sebuah prosesi dari nampaknya ini security dari dari Vatikan. Nampaknya mereka berjaga-jaga untuk juga melihat proses perkenalan kepada Paus baru. Dan nampaknya ini sudah dipersiapkan. Mereka nampaknya juga harus maksud saya para personel yang berbaris di sini tentunya mereka selalu siap selama konklav berlangsung, karena setelah konklav dan terpilih Baik. Baik, Miranti, tentunya kami akan terus update informasi terkini dari Vatikan untuk saat ini. Namun kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Romo Bonaventura. Selamat malam, Romo. Romo, tentunya kita sangat berbahagia. Ya, selamat malam juga, selamat. Tentunya kita sangat berbahagia sekali akhirnya konklav selesai meskipun belum diumumkan, namun asap putih sudah keluar dari cerobong kapel begitu. Dari Romo, bagaimana Romo? Ya, seperti dilihat saya masih berbusana liturgi, saya baru saja merayakan perayaan Ekaristi di sini, di Roma. Jadi kita semua berbahagia bahwa itu telah terpilihnya Bapak Paus yang baru. Jadi ini satu kebahagiaan yang besar untuk gereja. Itu juga telah dipikirkan bahwa konklav kali ini tidak akan berlangsung lama karena pastinya ada begitu banyak kepentingan-kepentingan gereja berkaitan juga dengan fungsi-fungsi gereja di tengah dunia. Jadi itu sudah dipikirkan bahwa konklav ini akan berlangsung dengan sangat cepat. Zega. Ya, Romo, kalau tadi rekan kami menyampaikan bahwa belum terdengar Habemus Papam begitu. Kira-kira ataupun dari konklav sebelumnya, ini berapa lama nantinya akan diumumkan setelah asap putih keluar dari cerobong, lalu kapan akan diumumkan nama Paus baru yang terpilih? Itu tidak akan berlangsung lama lagi, seperti kita bisa saksikan bersama juga di layar yang disiarkan oleh media Vatikan. Itu para tentara Vatikan seperti Swiss Guard itu sudah berkumpul di depan Basilika Santo Petrus untuk mempersiapkan diumumkannya Paus yang baru. Itu akan berlangsung 1 atau 2 jam. Jadi seperti berita-berita atau informasi-informasi yang sudah kita lihat beberapa hari terakhir, setelah terpilihnya Paus yang baru, itu dia akan masuk di sebuah ruangan yang dinamakan sebagai
ruang air mata Sala del Pianto, di mana Paus mulai menyadarkan dirinya bahwa dia adalah Paus sekarang, dia adalah pemimpin tertinggi gereja. Di sana telah disediakan 3 pakaian, satu berukuran besar, satu berukuran kecil, dan satu berukuran sedang, sesuai dengan ukuran badan dari Paus terpilih. Jadi sepertinya 1 jam ke depan kita sudah bisa menyaksikan Kardinal Protodiakono, kardinal tertua di antara para kardinal, akan mengumumkan kepada dunia bahwa kita telah memiliki seorang paus, atau dalam bahasa Latin Habemus Papam. Baik Romo, mungkin 1 jam lagi kita akan mendengar siapa nama paus baru. Namun kalau saya boleh tanya Romo, tadi di situasi terkini di Vatikan saat ini, luar biasa antusiasme warga ataupun umat Katolik di sana menunggu nama paus baru. Dari Romo, bagaimana melihat antusiasme para umat Katolik di sana, dan harapan tertentu mungkin dari umat di sana, apakah sudah digelar doa atau seperti apa di sana, Romo? Iya, saya adalah pastor yang bekerja di sebuah paroki di dalam kota Roma, dan sebagai pastor yang berkarya di kota Roma, kami bertanggung jawab langsung dengan paus. Jadi uskup kami yang berkarya di kota Roma itu adalah paus. Antusiasme masyarakat yang ada di, atau umat yang berada di lapangan Santo Petrus itu menunjukkan bahwa di tengah kemajuan dunia, di tengah modernitas zaman, itu masih ternyata iman akan gereja, iman akan Tuhan itu masih sangat tinggi. Jadi Paus Fransiskus menurut saya telah meninggalkan sebuah tradisi, telah meninggalkan warisan yang begitu hebat. Jadi beberapa tahun terakhir dibicarakan begitu banyak orang yang mulai meninggalkan gereja, tetapi dengan kehadiran kemarin saja tadi malam itu ada 45.000 orang menunggu di depan Piazza Santo Petrus untuk melihat asap hitam. Lalu sekarang, apalagi sekarang sudah mulai berdatangan umat untuk menyaksikan paus, pemimpin gereja kita yang baru. Jadi begitu juga dengan umat-umat saya di paroki saya juga, tadi sudah mereka berkoordinir untuk bisa bersama-sama ke Vatikan dan menyaksikan paus kita yang baru. Baik, Romo, sepengetahuan Romo, Demikian. ini para umat Katolik yang menunggu seperti yang Romo sampaikan tadi, ada 45.000 orang yang sudah menunggu. Ini berapa lama mereka menunggu, Romo, untuk melihat asap putih keluar dari cerobong kapel? Mereka sudah menunggu dari pagi, ada bahkan yang tidur di sana. Jadi karena penjagaannya juga ketat, Vatikan itu adalah sebuah negara dan juga sebuah tempat yang sangat rawan juga untuk berkaitan dengan kenyamanannya. Jadi setiap orang yang bisa masuk ke dalam wilayah atau ke dalam tempat Basilika Santo Petrus itu harus melewati metal detektor, harus melewati pemeriksaan. Jadi untuk bisa masuk di Piazza Santo Petrus itu dibutuhkan waktu yang begitu lama. Ada beberapa umat kami juga yang sudah dari tadi pagi jam 4 mereka sudah berada di lapangan Santo Petrus supaya bisa berada di barisan paling depan. Jadi hari ini tadi jam 12 itu asap yang pertama, dan juga kemungkinan besar mereka yang tadi ada di lapangan Santo Petrus jam 12, mereka masih bertahan sampai sekarang di lapangan Santo Petrus. Baik, Romo, namun juga kami ingin mengetahui tidak hanya umat Katolik saja, namun juga untuk seluruh umat beragama di Indonesia dan juga di dunia. Setelah ini mungkin apa prosesi yang akan dilakukan setelah mungkin nama paus baru sudah diumumkan? Prosesi apa selanjutnya yang akan dilaksanakan dari sana, Romo? Prosesi yang atau proses yang langsung kita akan saksikan sekarang. Yang pertama itu seorang kardinal tertua atau kardinal Protodiakono, nanti itu Kardinal Mamberti. Dia akan mengumumkan Habemus Papam kepada dunia bahwa kita memiliki paus. Lalu kemudian paus yang terpilih, paus baru, dia akan muncul di depan lapangan Santo Petrus, di depan jendela itu yang terkenal yang kita bisa lihat di layar kaca. Itu dia akan menyapa umat kota Roma, atau kemudian dia juga menyapa dunia. Lalu bagian terakhir malam ini juga kita akan melihat Paus akan memberikan berkatnya kepada dunia, berkat yang disebut sebagai
urbi et orbi, jadi dari kota untuk kota, dari kota Roma untuk semua kota yang ada di dunia. Jadi itu proses yang langsung, direct. Kemudian setelah itu yang pastinya beberapa hari, mungkin hari Minggu menurut saya, hanya belum juga ada informasi yang valid atau informasi resmi dari Vatikan, itu akan diadakan misa paus dengan umatnya. Jadi itu biasanya akan diadakan di lapangan Santo Petrus. Oke, Romo, mungkin kalau kita berbicara mengenai paus, ini paus seperti apa sebenarnya, Romo, yang mungkin dibutuhkan oleh umat Katolik untuk saat ini untuk menjawab tantangan di zaman modern seperti ini, Romo? Ya, sebelum para kardinal masuk ke dalam ruangan konklav, masuk ke dalam ruangan atau Kapela Sistina di mana mereka memilih paus yang baru, itu telah diadakan pertemuan-pertemuan antara para kardinal. Jadi ada 12 pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan itu mereka berbicara, membahas situasi dunia sekarang ini. Mereka berbicara arah gereja ke depannya itu seperti apa. Jadi seluruh hal-hal yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus itu yang pastinya ada hal-hal yang harus dilanjutkan, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin menurut tantangan dunia saat ini bisa kita tinggalkan. Hal yang paling mendesak sekarang itu adalah kita membutuhkan seorang paus yang benar-benar menjadi penyatu. Benar-benar menjadi penyatu. Pertama, dia menyatukan seluruh umat beriman, dalam hal ini umat Kristen, tetapi dia juga menyatukan umat seluruh dunia. Jadi dua kata penting waktu itu adalah komunione e unita. Jadi persekutuan dan kesamaan. Jadi ini yang dibutuhkan oleh gereja saat ini. Dan pastinya ada berbagai banyak topik-topik atau berbagai banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini, seperti perang, lalu kemudian perang dan perdamaian dunia, masalah ekologis dan juga masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh dunia. Jadi ini hal yang penting bahwa gereja itu dia punya misi untuk menginkardinasikan sabda Allah. Jadi ada sabda Allah yang tertulis dalam Injil, dan sabda Allah itu harus diinkardinasikan dalam kehidupan nyata. Atau dalam kata lain, sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci itu harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa gereja dia tidak hanya berhenti berbicara mengenai hal-hal spiritual, tetapi juga berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan umat beriman. Umat beriman yang adalah anggota gereja, umat Katolik, tetapi dia juga adalah anggota negara. No? Jadi kita punya di Indonesia, kita punya sebutan yang terkenal itu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Jadi kita dipanggil untuk menjadi 100% Katolik, tetapi juga menjadi 100% warga negara. Baik, Romo, mungkin kami juga ingin mengetahui, Romo, nantinya kapan akan diumumkan paus baru ini. Nantinya kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Ada kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, masih bersama kita, ini Romo Bonaventura Julung di Roma, Italia. Romo masih mendengar suara saya di studio, Romo? Ya, Romo melanjutkan percakapan kita tadi. Ini pastinya seluruh umat Katolik di dunia tidak sabar melihat paus baru ini akan dimunculkan ke publik. Lalu nantinya berapa lama lagi, Romo, paus baru ini akan dimunculkan ke publik? Ya, sesaat lagi, Zega, sesaat lagi kita akan menyaksikan paus akan muncul di balkon Santo Petrus. Tapi kita harus bersabar karena yang pastinya masih akan diadakan proses-proses seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama bahwa setelah dia dipilih, itu setelah asap putih itu dinyalakan atau kertas itu dibakar dan kemudian memunculkan asap putih,
Paus terpilih itu akan masuk di sebuah ruangan yang dinamakan sebagai ruangan air mata, La Stanza del Pianto. Jadi secara harafiah itu berarti bahwa paus itu akan masuk di dalam kamar itu, di sana dia akan menangis. Karena menjadi paus itu bukanlah sebuah status yang kemudian seseorang itu menjadi lebih besar, derajatnya menjadi lebih tinggi, tetapi menjadi paus itu adalah sebuah pelayanan. Jadi dia adalah pelayan dari antara begitu banyak pelayan. Dalam bahasa Latinnya itu serva servorum Dei, jadi pelayan dari para pelayan Tuhan. Itu jadi kita tunggu saja, bersabar, tetapi bahwa kemudian kita bisa lihat juga Swiss Guard, itu tentara-tentara Swiss itu sudah berbaris dan masuk di depan lapangan Santo Petrus untuk bersama-sama menyiapkan diri menunggu kedatangan paus kita yang baru. Jadi yang pertama kita akan mendengar itu ucapan dari Kardinal Protodiakono yang akan mengumumkan kepada dunia bahwa kita telah memiliki paus yang baru atau Habemus Papa. Oke. Romo, mungkin dari Romo Bonaventura sendiri apakah mungkin sudah mendengarkan bocoran-bocoran internal siapa kardinal yang akan menjadi paus baru? Atau sosoknya seperti apa, Romo? Bocoran itu pasti tidak ada. Ya, yang pastinya orang-orang terdekat atau juga analisis dari media selama ini. Jadi analisis itu yang pastinya berdasarkan kebutuhan dunia saat ini atau kebutuhan gereja saat ini. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini itu tidak ada bocoran sega. Jadi kita semua menanti dengan sangat sabar siapapun paus yang akan terpilih itu pastinya itulah yang benar-benar menurut hasil discernimen para kardinal itu dia adalah benar-benar orang yang dibutuhkan oleh gereja saat ini. Jadi gereja Katolik itu percaya bahwa dalam pemilihan paus itu bukan hanya campur tangan manusia, tetapi juga ada campur tangan ilahi, ada campur tangan Roh Kudus yang menyertai para kardinal untuk memilih paus yang baru itu. Jadi itu makanya kemarin sebelum dimulai konklav, para kardinal itu berkumpul di dalam Basilika Santo Petrus untuk mengadakan misa pro eligendo pontefice atau misa pemilihan paus. Jadi di sana dalam misa itu mereka memohon bimbingan Roh Kudus agar ketika mereka masuk dalam ruangan konklav mereka boleh terbuka pada bimbingan Roh Kudus dan berdoa. Dalam setiap pemilihan itu harus dimulai dengan doa dan juga kemudian memilih paus yang benar-benar dibutuhkan oleh zaman saat ini, dibutuhkan oleh dunia saat ini. Demikian, Zega. Baik. Romo, meskipun memang paus baru belum dimunculkan, apakah mungkin Romo bisa memberikan kami informasi ataupun gambaran untuk saat ini apa yang sedang dilakukan mungkin para kardinal di dalam ruangan tersebut? Apakah mungkin ada doa-doa tertentu ataupun apa proses yang dilakukan hingga nantinya seperti yang Romo sampaikan tadi, sebentar lagi paus baru akan dimunculkan ke publik? Ya, proses-proses yang dilakukan oleh kardinal sekarang yang itu memberikan dukungan moral, itu yang paling utama. Memberikan dukungan moral kepada paus yang terpilih. Jadi paus yang terpilih itu yang pastinya dia sudah mendapatkan 2/3 dari jumlah suara. Jadi para kardinal itu berjumlah 133 orang. Jadi paus yang terpilih ini yang pastinya sudah mendapat sekurang-kurangnya 89 suara. Jadi paus-paus yang lain meskipun selebihnya tidak memilih paus itu, mereka punya kewajiban moral untuk memberikan dukungan moral kepada paus yang baru. Jadi mereka sekarang berada di dalam Vatikan, di dalam Kapela Sistina, tidak ada lagi ritus-ritus tertentu atau doa-doa tertentu. Itu mereka sekarang berada dalam kapela, lalu membiarkan paus terpilih berdoa dan juga dia bersama dengan Master of Ceremony yaitu Uskup Ravalli, beliau yang adalah
Master of Ceremony untuk bagian liturgi di Vatikan, dia yang kemudian akan bersama-sama dengan Paus masuk ke dalam ruangan yang saya sebut tadi sebagai ruangan air mata untuk memilih pakaian-pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh Paus yang terpilih. Jadi tidak ada lagi doa-doa seperti yang bisa kita lihat kemarin, ada litani para kudus, ada invocazione allo Spirito Santo, atau berdoa untuk menghadirkan Roh Kudus. Jadi tidak lagi doa-doa tersebut. Sekarang benar-benar hal-hal praktis yang disiapkan, hal-hal praktis yang mereka persiapkan agar Paus benar-benar percaya diri untuk menampakkan dirinya atau mempresentasikan dirinya di balkon Santo Petrus di Vatikan. Dan apalagi sekarang sudah begitu banyak orang yang telah berdatangan. Jadi yang pastinya di Basilika Santo Petrus sekarang di alun-alun kota Vatikan, di alun-alun Santo Petrus, ada begitu banyak orang yang datang dari luar kota Roma, yang datang dari tempat-tempat lain. Sementara umat yang berada dalam kota Roma itu sekarang mereka baru berdatangan. Seperti tadi saya di paroki ini telah beberapa dari kami, ada sekitar 100-an umat saya itu lagi ke Vatikan untuk bisa melihat paus yang baru, karena jarak dari tempat saya berkarya itu hanya 20 menit dengan mobil, Zega. Baik, Romo, namun kami juga ingin mengetahui nantinya jikalau paus baru ini sudah dimunculkan ke publik, selain mungkin doa atau memberikan penyertaan begitu kepada umat Katolik, apa yang kemudian nantinya akan dilakukan paus baru, Romo? Paus baru itu ini sangat menarik. Jadi ketika dia muncul di balkon itu, dia akan menyapa seluruh umat yang hadir di lapangan Santo Petrus, tetapi juga dia menyapa dunia dan memberkati seluruh umat yang berada di lapangan Santo Petrus dan juga memberkati dunia. Lalu kemudian dia akan memberikan sambutan pertamanya. Dia akan berbicara secara spontan tanpa teks, lalu dia berbicara. Kita bisa lihat dari arsip-arsip paus-paus yang sebelumnya itu menjadi momen yang begitu istimewa ketika paus itu pertama kali, kata-kata yang diucapkan pertama kali untuk menyapa umat kota Roma atau menyapa umat yang berada di lapangan Santo Petrus. Jadi itu akan menjadi ikonik, itu akan dikenang sepanjang masa. Kata-kata pertama yang diucapkan oleh paus ketika dia memunculkan dirinya di balkon Santo Petrus. Lalu kemudian yang pasti setelah itu dia akan beristirahat kembali ke Vatikan. Biasanya itu paus itu tinggal di Apostolic Palace, tempat atau boleh dikatakan sebagai kerajaan atau tempat di mana paus tinggal. Meskipun kemarin pada zaman atau masa Paus Fransiskus dia memilih untuk tetap tinggal di Casa Santa Marta dan dia tidak memilih untuk tinggal di Apostolic Palace, tetapi yang pastinya mereka akan terus memberikan opsi bagi paus yang baru untuk tinggal di Apostolic Palace. Jadi dia akan tinggal di sana. Kemudian kita akan menunggu informasi resmi dari Vatikan untuk menentukan kapan dia akan merayakan misa dengan umatnya, dengan seluruh dunia yang akan diadakan biasanya di lapangan Santo Petrus. Itu pastinya menurut saya itu akan diadakan hari Minggu yang akan datang. Nah, Romo, seperti yang Romo sampaikan tadi, ini biasanya setelah dia memunculkan dirinya di hadapan publik, misa pertama yang akan dilakukan itu pada hari apa atau setelah beberapa hari setelah dimunculkan, itu kapan, Romo? Itu tidak ada sebuah aturan yang mengikat kapan dia kemudian merayakan Ekaristi atau merayakan misa dengan umat. Tetapi kita bisa berandai-andai dalam hal ini bahwa kemudian momen yang paling baik untuk minggu ini kita sudah berada di hari Kamis, itu hari Kamis di sini ya di Italia. Artinya boleh dikatakan momen yang paling pas untuk bisa paus merayakan misa dengan umat kebanyakan itu adalah hari Minggu. Baik, Romo, mungkin kami juga ingin mengetahui suasana batin dari para imam dan religius di Vatikan menyambut pemimpin baru Gereja Katolik, Romo.
Ya, saya tadi agak terpengaruh karena tadi jam 6 itu saya sementara merayakan perayaan Ekaristi. Ketika saya lagi berada di altar, tiba-tiba seorang teman imam datang dan melambaikan tangan lalu memberikan kode bahwa asap putih telah keluar. Jadi dalam hal tertentu perayaan Ekaristi yang saya rayakan tadi itu agak terganggu karena ada begitu banyak perasaan yang muncul, lalu suasana batin yang muncul. Siapakah paus yang baru? Biasanya juga dalam perayaan Ekaristi itu disebutkan nama paus. Jadi perayaan Ekaristi ini atau dalam persekutuan dengan paus kami dan juga dengan uskup kami. Saya sebagai imam yang berkarya di kota Roma dan uskup saya itu paus, dalam beberapa hari ini dari tanggal 21 setelah Paus Fransiskus meninggal, jadi kami tidak punya uskup, jadi kami merayakan Ekaristi itu dalam persekutuan dengan kolegial persekutuan para uskup di seluruh dunia. Jadi itu yang kami sebutkan dalam perayaan Ekaristi itu. Lalu tadi ketika sampai pada bagian itu, saya sebutkan bahwa dalam persekutuan dengan paus kami yang baru saja terpilih. Jadi ada perasaan curiosity, jadi benar-benar rasa ingin tahu siapa paus yang baru. Tetapi bahwa kami sebagai imam-imam yang berkarya di sini, itu perasaan yang ada itu hanyalah obedience, jadi ketaatan siapapun paus yang akan terpilih itu, karena kami telah mengucapkan pula kaul-kaul ketaatan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Siapapun paus yang terpilih, kami sebagai imam-imam pastinya taat dan setia pada setiap keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh paus yang baru. Baik. Dan juga Romo orientasi kepemimpinan paus saya yang juga baru ingin itu, tanyakan sebenarnya, menurut pandangan dari Romo Bona, bagaimana peran paus baru ini dalam menjawab tantangan dunia modern, termasuk juga isu perdamaian, kemudian lingkungan dan keadilan sosial. Namun ditahan dulu Romo, Breaking News TV akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, masih bersama kami Romo Bonaventura, julung di Roma, Italia. Romo Bona, seperti yang saya tanyakan sebelumnya tadi, sebenarnya bagaimana peran paus baru ini nantinya dalam menjawab tantangan dunia modern, termasuk juga isu perdamaian, kemudian lingkungan dan juga keadilan sosial, Romo? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa gereja itu punya orientasi yang sudah jelas. Bahwa gereja itu harus mengingkardinasikan atau harus menerjemahkan nilai-nilai Injili dalam situasi atau keadaan dunia saat ini. Jadi paus yang baru itu seperti yang sudah banyak disampaikan oleh para kardinal dalam pertemuan-pertemuan berikutnya adalah paus yang bukan hanya menjawab persoalan-persoalan teologis, persoalan-persoalan gereja, tetapi juga harus seorang paus yang bisa menjawab tantangan-tantangan zaman. Jadi seperti juga sempat kami katakan sebelumnya adalah paus yang bisa membaca tanda-tanda zaman. Jadi apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Paus Fransiskus adalah Paus Fransiskus yang adalah paus sebelumnya itu adalah paus yang benar-benar mendunia, benar-benar berada di tengah dunia. Ya, jadi Paus Fransiskus dengan ensiklik yang dikeluarkan seperti salah satunya Laudato Si itu yang berkaitan dengan iklim dan berkaitan dengan alam. Jadi begitu juga menurut saya paus yang terpilih ini dia punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap masalah-masalah yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Masalah kesenjangan sosial, masalah ekonomi, masalah peperangan yang sering dipanggil oleh Paus Fransiskus atau paus sebelumnya, itu berbicara dengan masalah perang di Gaza dan di Ukraina dan juga beberapa perang-perang lainnya di Afrika. Jadi paus yang benar-benar menyerukan suara profetis. Jadi yang kita butuhkan itu adalah perdamaian, bukan peperangan, persaudaraan, bukan perselisihan. Ya, Romo, mungkin sejauh ini apa isu atau harapan khusus yang umat dunia titipkan nantinya pada paus baru? Misalnya tadi seperti yang Romo sampaikan, ataupun ada harapan lain mungkin Romo yang diharapkan ataupun dititipkan untuk paus baru ini?
Ya, harapan barunya yang pasti seperti yang sudah saya katakan tadi, paus yang baru sepertinya kita sudah Baik, Habib Papa Zega, mungkinkah ingin didengar? baik. Romo, Ya. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. dan pemirsa, dan inilah momen yang ditunggu-tunggu dunia. Sosok paus baru akhirnya muncul di balkon utama Basilika Santo Petrus. Disambut sorak haru dan doa dari ribuan umat yang memadati lapangan Santo Petrus. Dengan jubah khas kepausan, ia pun mengatakan Habemus Papam, yang artinya paus baru telah ada untuk seluruh umat Katolik di seluruh dunia.
Dunia saat ini menyambut seorang paus baru menjadi simbol persatuan, harapan, dan juga kelanjutan iman di tengah zaman yang penuh tantangan. Paus baru dengan suara tenang namun penuh wibawa menyampaikan pidato pertamanya, lalu memberikan berkat untuk kota Roma dan seluruh dunia. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda saat ini, para kardinal juga tersenyum haru melihat ratusan ribu umat Katolik menunggu konklav selesai. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu pemirsa, di mana paus baru telah muncul di depan publik dan menyapa seluruh umat Katolik di dunia. Habemus Papam. Yang artinya kita punya paus baru. Seperti tadi yang disampaikan oleh Romo Bonaventura juga, usai nantinya paus baru telah muncul di publik, nantinya akan juga didiskusikan di mana nantinya misa pertama akan digelar dan kapan. Nantinya juga akan ada doa-doa ataupun ritus yang juga dilakukan bersama dengan kardinal lainnya setelah adanya ataupun munculnya paus baru, yang mungkin hingga saat ini juga masih belum diinformasikan siapa nama ataupun dari mana sosok paus baru yang telah terpilih melalui konklav. Setelah beberapa hari lamanya pemirsa, seluruh umat Katolik dunia menunggu siapa paus baru yang akan memimpin Katolik di dunia. Dan tibalah malam hari ini paus baru setelah melalui konklav beberapa hari terpilih sebagai pemimpin umat Katolik di dunia. Kalau kami memantau tadi pemirsa, pertama kali asap keluar dari kapel, semakin lama para warga ataupun umat Katolik semakin banyak menunggu di depan lapangan Santo Petrus. Dan seperti yang diinformasikan tadi oleh rekan kami yang langsung memantau dari sana, tidak hanya dari Vatikan namun juga seluruh dunia dari berbagai kota juga ikut dalam ataupun menunggu siapa sebenarnya paus baru yang terpilih melalui konklav. Di balik tirai merah balkon Basilika Santo Petrus, dunia menyaksikan lahirnya babak baru dalam sejarah gereja Katolik. Seorang paus baru berdiri di hadapan umat manusia, membawa harapan, doa dan juga semangat baru bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh penjuru dunia. Wajah yang baru, tetapi dengan warisan yang sama, cinta, perdamaian, dan juga pengabdian. Para kardinal pun yang saat ini mungkin terlihat di layar kaca Anda pemirsa menyapa para warga ataupun umat Katolik. Ratusan ribu umat Katolik yang tengah menunggu kemunculan paus baru yang akan memimpin umat Katolik di seluruh penjuru dunia. Setelah tadi kepulan asap putih menandai terpilihnya paus baru, ini kita sudah mengetahui sosok baru, siapa paus baru yang tadi telah muncul dan tampil di balkon utama, memperkenalkan nama kepausannya dan menyapa umat dengan salam perdananya, Habemus Papam, di mana memang prosesi ini nantinya menjadi penutup konklav dan menjadi penanda dimulainya masa kepemimpinannya sebagai kepala gereja Katolik sedunia. Sorak-sorai dan juga doa dilanturkan seluruh umat Katolik di dunia yang mungkin saya percaya tidak hanya di depan
lapangan Santo Petrus, namun seluruh umat Katolik pada malam hari ini pastinya menyampaikan doa dan penuh haru, menyampaikan harapan-harapannya kepada Paus baru, yang pastinya untuk kemajuan dunia dan untuk berbagai permasalahan yang terjadi di dunia saat ini. Dan pemirsa, inilah momen yang ditunggu-tunggu, sosok Paus baru yang akhirnya muncul di balkon utama Basilika Santo Petrus. Di mana Paus baru ini adalah berasal dari Amerika Serikat. Di mana Paus baru ini memilih nama Leo XIV setelah terpilih menjadi Paus baru. Inilah sosok yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Katolik di dunia, pemirsa. Luar biasa disambut dengan sorak, haru dan juga doa yang dipanjatkan oleh seluruh umat Katolik di dunia yang sampai saat ini hingga tadi bahkan ketika bermula asap putih keluar dari cerobong kapel, hingga saat ini umat Katolik luar biasa haru, bahagianya, bergembira sekali. Pemimpin umat Katolik di dunia telah terpilih. Dan ini untuk pertama kalinya Paus baru berasal dari Amerika Serikat. Dengan jubah putih dan juga luaran merah dengan khas kepausan yang melambaikan tangan dan memberikan salam perdananya, pemirsa, sebagai pemimpin baru Gereja Katolik sedunia. Suara bergema dari para umat Katolik terus terdengar, pemirsa, dan kita pun merasakan bagaimana juga harunya Paus baru melihat seluruh umat Katolik yang sudah beberapa hari menunggu konklav selesai, dan inilah momen yang ditunggu-tunggu melalui konklav yang penuh sakral, yang melambaikan tangannya kepada ratusan umat Katolik di depan lapangan Santo Petrus. Hari ini sejarah kembali mencatat sebuah momen suci yang menggema, dan kita saksikan pidato perdana yang disampaikan oleh Paus baru. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
yang disampaikan oleh Paus baru, Paus Leo XIV, yang memberkati umat Katolik sedunia. Dan kita kembali sapa Romo Bonaventura. Romo Bonaventura, melihat tadi kita sudah melihat momen yang paling ditunggu-tunggu. Tidak lama setelah asap putih keluar dari cerobong, muncullah Paus baru yang memimpin umat Katolik di seluruh dunia, Paus Leo ke-14. Mungkin Romo Bona bisa disampaikan apa sebenarnya yang disampaikan tadi, pidato yang disampaikan oleh Paus Leo untuk seluruh umat Katolik di dunia? Ya, benar, Gaza. Saya sangat merasa terharu mendengar Paus kemudian muncul di hadapan kita semua, Kardinal Robert Francis Prevost. Dia adalah uskup, dia sebelumnya itu uskup di Peru, makanya dalam penyampaiannya tadi itu ada beberapa kalimat diucapkan dalam bahasa Spanyol. Seorang Paus kelahiran Amerika Serikat, Chicago, kemudian lama berkarya di Amerika Latin. Jadi dia adalah sosok sebagai penyatu benua Amerika, boleh dikatakan demikian. Jadi tadi dia memulai, yang menarik perhatian saya, pertama itu adalah bahwa dia menyiapkan sambutannya itu tertulis. Jadi benar-benar dia menggunakan waktu berada dalam ruangan yang tadi saya katakan sebagai ruangan air mata. Dia menyiapkan sambutannya ketika dia muncul pertama kali di lapangan Santo Petrus. Dia memulai ucapannya dengan ini, Pace sia convoi, damai bersamamu. Damai bersamamu itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada hari Paskah. Ketika Yesus bangkit kembali, dia menampakkan dirinya kepada para murid. Dan dia menyapa para murid itu yang ketakutan bahwa Kristus itu mati, tetapi dia muncul, bangkit kembali dan menyapa para muridnya dengan ucapan ini, damai bersamamu. Jadi Paus Leo ke-14 dia bilang, izinkan saya menggunakan memakai salam yang sama untuk kalian semua. Damai bersamamu, damai yang menyentuh hati, damai yang menyentuh keluarga-keluarga, damai tanpa senjata, damai yang murah hati. Itu kata-kata yang diucapkan pertama kali oleh Paus Leo ke-14. Jadi Paus Leo ke-14 kemudian melanjutkan sambutannya dengan mengatakan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi jembatan dialog, jembatan perdamaian. Oleh karena itu marilah kita saling bergandengan tangan, dan sambil bergandengan tangan dan bersama tangan Kristus kita boleh menjadi misionaris damai, misionaris cinta kasih, misionaris yang membangun jembatan, dan itu adalah jembatan dialog. Dia juga berterima kasih kepada Paus Fransiskus. Jadi dia mengatakan bahwa kita masih terngiang di telinga kita ucapan Paus Fransiskus dan berkat Paus Fransiskus pada hari Paskah sebelum dia meninggal dunia hari Senin. Dan dia mengucapkan kata-kata yang sama, damai bersama. Sepertinya ini menjadi bagian utama dari sambutan pertama Paus Leo ke-14. Dia mengatakan damai, keadilan, dan setia kepada Kristus. Jadi kita dipanggil untuk setia kepada Kristus, menjadi misionaris yang membawa damai dan keadilan kepada dunia. Dia juga berterima kasih kepada para kardinal yang bersama-sama dengan dia dalam konklav. Berterima kasih karena dia dipercaya untuk memimpin gereja universal saat ini, dan juga dipercaya sebagai uskup Roma. Dia adalah Paus Leo ke-14 ini, atau Kardinal Prevost. Dia adalah seorang religius. Religius itu artinya dia adalah anggota dari sebuah kongregasi. Paus Fransiskus adalah anggota dari kongregasi Yesuit. Sementara Paus Leo ke-14, dia itu sebelumnya adalah anggota dari kongregasi Agustinian. Dan dia mengutip kata-kata Santo Agustinus, dia katakan, bersama kalian saya
adalah orang Kristen dan untuk kalian saya adalah seorang uskup. Jadi dia mengajak kita semua untuk bergandengan tangan dan berjalan bersama-sama untuk membangun gereja yang berhasil dan bisa membangun jembatan, dialog, dan damai. Demikian sehingga sepertinya rangkuman dari ucapan Paus Leo ke-14. Baik, Romo, tadi juga seperti yang Romo sampaikan, ini nama baru yang dipilih oleh Kardinal Robert Prevost ini menjadi nama paus barunya adalah Leo ke-14. Apakah mungkin ada makna khusus dari nama Leo yang dipilih oleh paus baru, Romo? Yang pastinya ada makna khusus. Biasanya saya kembali ke sejarah sedikit. Dulu itu para paus itu adalah tradisi lama gereja. Jadi pada suatu ketika itu yang terpilih ada seorang kardinal bernama Merkurius. Jadi Merkurius itu adalah Tuhan pagan. Jadi untuk mengganti itu maka dipakailah nama-nama santo atau nama-nama Kristen. Dan waktu itu Paus Yohanes pertama sepertinya. Lalu kemudian tradisi itu dilanjutkan. Kemudian setelah tradisi itu dilanjutkan, biasanya para paus melanjutkan karya-karya misi yang dilakukan oleh paus sebelumnya. Jadi sekarang kita punya Paus Leo ke-14, itu berarti ada Paus Leo ke-13. Jadi Leo ke-13 itu sepertinya sekitar tahun 1880-an. Saya kurang terlalu tahu tanggal yang detail. Jadi waktu itu ada juga masalah-masalah migrasi yang sangat keras ketika orang-orang Italia keluar dari Italia dan berangkat ke Amerika. Jadi ada persoalan-persoalan sosial yang diselesaikan oleh Paus Leo ke-13 waktu itu. Jadi biasanya paus yang baru itu memilih nama itu disesuaikan dengan spiritualitas, karisma dari paus sebelumnya. Sama seperti Paus Fransiskus, meskipun sebelumnya belum ada nama Paus Fransiskus, tapi kita bisa melihat bahwa seluruh karya pelayanan Paus Fransiskus itu terinspirasi dari cara hidup Santo Fransiskus. Maka demikian kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa Paus Leo ke-14 dia akan menjalankan pemerintahan gerejawinya itu terinspirasi oleh karya pelayanan Paus Leo ke-13 sebelumnya. Romo Bona, tadi bagaimana Romo melihat gaya dan juga cara paus baru menyapa umat untuk pertama kali? Apa mungkin tampak karismatik, sederhana, atau penuh spiritualitas? Atau bagaimana Romo melihatnya? Benar-benar saya melihat seorang paus yang berwibawa, karena sebelumnya itu Kardinal Prevost dia adalah ketua dewan para uskup di seluruh dunia. Jadi dia memimpin para uskup yang ada di seluruh dunia. Jadi dalam kaitan tertentu dia adalah seorang yang berwibawa, orang yang punya otoritas, orang yang didengarkan juga di Vatikan. Jadi tetapi tadi tidak ada kekakuan, meskipun dia membaca teks, tetapi kita tidak melihat bahwa dia benar kaku atau gemetar. Jadi tanda-tanda seperti ini saya tidak melihat. Tetapi saya melihat seorang yang benar-benar telah siap memberikan dirinya untuk memimpin negara Vatikan, boleh dikatakan juga, tetapi juga memimpin gereja secara umum. Saya melihat sebuah kesiapan dari Kardinal Prevost untuk menjadi paus dalam hal ini. Kalau kita melihat juga berita-berita sebelumnya bahwa Kardinal Prevost juga itu merupakan salah satu dari papabili, orang yang kemungkinan akan terpilih menjadi paus. Jadi dalam list atau dalam jumlah orang yang dipikirkan akan menjadi paus, Kardinal Prevost juga itu sempat dibicarakan juga oleh banyak media. Ya, Romo Bona, apakah mungkin di dalam pidato perdana yang disampaikan oleh Kardinal Prevost tadi yang terpilih sebagai paus baru, dia juga menyampaikan misi utamanya dalam kepemimpinannya menjadi paus baru?
Ya, untuk misi-misi utama itu tidak disampaikan secara detail, tetapi sangat generik. Dia menyatakan bahwa kita hendaknya membawa damai, seperti yang saya sampaikan tadi. Dia memulai salamnya dengan mm, eh, mengutip kata-kata Tuhan Yesus ketika menampakkan dirinya kepada para murid, berkata, "Damai bersama." Jadi ini inti dari dia punya inti dari sambutan perdana Paus Leo ke-14, damai bersamamu, damai kepada semua orang, dan hendaknya kita menjadi jembatan dialog untuk semua umat beriman. Jadi itu, damai itu menjadi, itu dia ulangi berkali-kali kata-kata damai itu, pace dalam bahasa Italia. Baik, lalu Romo, apa yang menjadi tantangan terbesar yang mungkin nantinya akan dihadapi oleh Paus Leo XIV dalam memimpin Gereja Katolik saat ini? Tantangan terbesar bagi saya melihatnya sebagai orang yang berkarya di Keuskupan Roma. Yang pertama, mengerti dan memahami kehidupan klerus Keuskupan Roma. Itu pertama. Lalu kemudian bagian dari, jadi Paus itu punya tugas utama, yang pertama itu kepemimpinan, governance. Jadi penting untuk governance. Lalu kemudian setia pada tradisi gereja. Lalu yang berikutnya itu relasi dengan dunia-dunia luar, relasi dengan negara-negara yang lain. Tantangan terbesar adalah dia akan mulai menyadari, karena dia adalah seorang paus yang sebelumnya bekerja lama di Amerika, kemudian baru terpilih beberapa tahun terakhir untuk datang ke Italia. Jadi sepertinya tantangan terbesar itu adalah mulai mengerti, memahami untuk benar-benar menjadi paus, karena yang pasti dia juga tidak pernah berpikir bahwa kemudian mereka kardinal akan memilih dia menjadi paus. Jadi governance, kemudian dialog dengan agama lain, relasi antara negara, dan juga relasi di antara para klerus atau juga dengan para imam. Baik, Romo, lalu kalau kita lihat terhadap dampak terpilihnya Paus Leo XIV, bagaimana dampaknya terhadap umat Katolik di Indonesia menurut Romo Bona? Dampak yang dampak langsung bagi umat yang ada di Indonesia itu adalah dampaknya sangat positif, bahwa kita memiliki paus, bahwa sudah tidak ada lagi tahta kosong atau sede vacante. Kita memiliki paus yang baru dan estafet kepemimpinan gereja itu berlanjut. Maka kehidupan gereja yang ada di Indonesia itu akan terus dilanjutkan. Demikian pula Kardinal Suharyo, dia kardinal kita yang masuk dalam konklav, maka dia bisa kembali ke Indonesia dan melanjutkan karya pelayanan yang ada di Indonesia. Jadi dampak-dampak lain sepertinya belum bisa kita analisiskan saat ini, tetapi yang pasti bahwa gereja itu akan terus berlanjut. Lalu dan mulai saat ini, besok jika para pastor di Indonesia merayakan misa, mereka sudah menyebut nama Paus Leo ke-14, dan karya pelayanan gereja yang sudah disampaikan dalam linea guida atau guideline kehidupan gereja Indonesia itu dilanjutkan. Guideline kehidupan gereja Indonesia yang sudah dibicarakan dalam sidang KBI, Konferensa Bali Gereja Indonesia. Jadi untuk kita dampak-dampak yang lainnya itu sepertinya tidak akan memberi perubahan yang signifikan. Jadi siapapun pausnya, dan kali ini kita punya paus ke-14, gereja Indonesia akan terus berlangsung dan akan bertumbuh seperti yang diinginkan oleh Kristus. Tetapi juga kita akan semakin kuat untuk menjadi misionaris seperti yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 tadi, misionaris yang membangun jembatan dan bukan membangun tembok, membangun jembatan untuk dialog dengan agama lain, membangun jembatan untuk dialog dengan umat beriman lainnya. Jadi itu kemudian yang menjadi dampak. Baik, terima kasih Romo Bonaventura atas kesediaannya bisa bergabung dengan kami di Breaking News TV One atas terpilihnya Paus baru. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati. Selamat malam Romo Bonaventura.
Terima kasih. Berkati salam ke Indonesia. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Miranti untuk melihat bagaimana situasi terkini di Vatikan ataupun di lapangan Basilika Santo Petrus saat ini. Miranti, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi terkini saat ini di sana? Di kiri dan kanan saya, orang-orang saat ini tengah meninggalkan alun-alun Santo Petrus setelah tadi mereka tentu saja sangat penasaran siapa yang menjadi paus setelah asap itu keluar. Dan mereka tadi saat diumumkan siapa yang menjadi paus, tentu saja mereka sangat bergembira. Ada yang bertanya-tanya gitu ya, tapi kalau saya lihat nampaknya mereka cukup surprise ya dengan terpilihnya kardinal asal Amerika Serikat ini menjadi paus. Tetapi ini bukan sesuatu yang mengagetkan juga sebetulnya kalau kita melihat dari media-media Italia yang atau menulis mengenai konklav ini dengan sangat amat intensif ya, membahas siapa satu-satu semua kardinal yang kiranya cocok meneruskan perjuangan Paus Fransiskus. Nama dari Kardinal Francis merupakan salah satu dari orang atau kardinal yang sebetulnya disimpulkan dari antara kardinal-kardinal yang ikut dalam ini. Mungkin saat ini ada tadi saat pemberkatan pertama atau doa bersama tadi bersama Paus baru, mungkin ada lebih dari 250.000 orang yang berada di sini menuju jalan utama menuju Basilika Santo Petrus. Dan tadi setelah doa bersama, orang-orang mulai meninggalkan tempat dan kembali ke tempatnya masing-masing. Tetapi masih ada juga dengan Basilika Santo Petrus. Mungkin di hari pertama Paus baru, Paus Leo XIV dilantik atau ditetapkan sebagai paus. Tentu saja ini merupakan hari istimewa bagi umat Katolik sedunia. Baik, terima kasih Miranti menggambarkan langsung dari Vatikan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Breaking News TV One untuk malam hari ini. Saya Peta Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.